Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi tentunya sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin cerita manhwa yang berjudul Legenda Tiran yang Diburu part kelima. Anjing gak tuh? Yang dimana akhir part 4 Yehu telah menjadi seorang gubernur baru di kota Sagos. Ya, walaupun ia menjadi gubernur adalah sesuatu yang tidak disengaja olehnya. Dan sebelumnya Yehu sedang melakukan pertemuan dengan gubernur Herma yang sebelumnya merupakan musuh dari kota Sagos. Nggak usah lama-lama, kita flashbacknya. Bagi yang penasaran, tonton aja part sebelumnya yang udah Bang Kim sediain di playlist. Buat kalian buruan subrek, bagi yang belum subrek juga tinggalin like dan komentar kalian, karena kita akan langsung masuk ke dalam ceritanya. Scene pun diawali dengan memperlihatkan si Surati yang sedang menarik baju Heywood seakan memberi tanda. Heywood pun merasa sedikit risih. Dia berkata, apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Awas saja jika itu tidak penting. Surati pun tampak gugup saat ingin memberitahu kepada Heywood. Heywood geram kepada si Surati ini karena seperti orang bisu. Lalu Surati pelan-pelan mengatakan bahwa petualang tak seburuk itu karena Yehu sang gubernur baru juga seorang petualang. Heywood tampak terdiam. Ia merasa malu karena salah memilih topik pembicaraan. Ia merasa seperti menginjak sebuah ranjau. Heywood ketakutan karena bahunya disentuh oleh Yehu. Yehu berkata bahwa ia tak sependapat dengan Heywood. Yehu menjelaskan seluruh jalan yang sebelumnya kotor dibersihkan oleh petualang dan patut diberi penghargaan. Heywood pun tertunduk malu dan meminta maaf kepada Yehu. Tanpa sadar ia sudah ditinggalkan oleh Yehu. Lalu Suratilah yang memberitahu bahwa Yehu sudah pergi. Sambil melanjutkan perjalanan ke dalam gedung, Heywood sangat takjub melihat gedung kota Sagos yang berkilauan emas. Ia membandingkan dengan tempatnya yang seperti pemukiman kumuh. Sesudah itu, Wiki meminta maaf karena telah mengganggu mereka dan ada hal yang ingin disampaikan pada Yehu. Heywood tampak sungkan. Ia permisi untuk keluar sebentar. Lagi pula kedatangannya hanya ingin memberi hadiah sebagai ucapan selamat. Namun Yehu dan Wiki hanya sedikit menjauh dari mereka. Wiki menyampaikan bahwa proses pembersihan kota berjalan dengan stabil dan kota Sagos jadi perebutan. Wiki menyarankan agar merekrut warga lokal untuk menjadi bawahannya yang terpercaya. Menurut Yehu, saran Wiki sangat masuk akal. Dia baru saja memikirkan sebuah ide, namun bingung pada cara kerjanya dikarenakan banyak warga Sagos yang kehilangan tempat tinggal akibat perang tersebut. Yehu berpikir meskipun ia punya rakyat, tetapi di sisi lain ia kekurangan fasilitas. Ia sadar sangat membutuhkan pekerja-pekerja yang terampil dan mengatakan bahwa ia membutuhkan Wiki. Yehu menyuruh Wiki untuk melakukan promosi dan merekrut orang-orang ahli di bidangnya masing-masing dan menaikkan upah para pekerja tersebut. Tetapi Wiki menyangkal tindakan itu sangat beresiko akan masuknya orang-orang jahat. Wiki bertanya, "Apa kau pernah memikirkan itu sebelumnya?" Yehu mengatakan bahwa itu tidak menjadi masalah karena saat ini ialah gubernurnya. Prioritas utamanya adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan para rakyatnya.
Yehu pun berkata kepada Wiki, "Percaya saja kau padaku. Mereka yang berani menyentuh rekanku akan kuhabisi dengan pedangku." Lagi-lagi Wiki terkesima. Ia tak menyangka Yehu seorang buronan cukup tegas dalam melakukan sesuatu. Lalu Wiki pergi meninggalkan sosok Yehu. Yehu berkata, sudah tak sabar menantikan kabar baik dari Wiki. Lalu Heywood menghampiri Yehu dan berkata, apakah mereka sudah selesai? Yehu pun meminta maaf kepada Heywood yang telah membuatnya menunggu. Heywood memanggil para anggotanya, meminta untuk membawakan hadiah yang ingin diberikan kepada Yehu. Heywood memberikan bahan-bahan dan pil yang sangat berharga dan koin emas yang sangat banyak, yaitu 500 koin emas. Yehu kaget melihat pemberian Heywood, item stat boosting yang sangat luar biasa. Heywood pun berkata bahwa ia juga akan memberikan harta karun berharga dari berangkas miliknya, yaitu Gem of Fire yang diambil dari mayat Ifrit. Heywood juga menjelaskan dengan benda itu Yehu tak perlu khawatir lagi dengan monster api. Yehu bingung melihat Gem of Fire. Ia merasa tak ada yang lebih hebat dari scoundrel miliknya. Ia menyimpannya karena suatu saat pasti bisa digunakan saat melawan monster api. Tampak Wiki telah tiba kembali ke gedung tersebut. Ia melihat banyak sekali koin emas. Ia berkata bahwa Heywood telah memberikan seluruh harta yang dipunya oleh Heywood. Yehu pun kaget, cepat sekali Wiki menyelesaikan tugasnya. Sedikit membanggakan diri, Wiki berkata, tentu saja, kau pikir sedang bicara dengan siapa? Aku termasuk intel dan pedagang terbaik di luar sana. Aku bisa saja menyebarkan berita dalam sekejap, ucap Wiki. Kedatangan Wiki adalah waktu yang tepat bagi Yehu. Yehu menyuruh Wiki untuk memegang pemberian Heywood kepadanya. Heywood tampak kaget. Ia merasa pemberian dirinya diremehkan. Padahal itu adalah barang terbaik yang bisa ia berikan. Yehu tetap memperhatikan Gem of Fire. Ia kurang familiar dengan barang seperti itu. Langsung Heywood menanyakan apakah Yehu menyukai barang tersebut. Yehu menjawab, lumayan. Yehu pun berkata, ia tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Heywood. Ia berkata tak ada niatan menyerang Herma, apalagi melihat ketulusan Heywood. Heywood memberikan hormat dan berterima kasih kepada Yehu dan berkata ia siap membantu jika dipanggil dan dibutuhkan sesuatu. Dikarenakan sangat sibuk dalam pembangunan kota, Yehu tak punya banyak waktu untuk meladeni Heywood. Ia berkata jika Heywood sudah tidak ada urusan lagi, maka ia boleh pergi. Dan Heywood pun pamit pergi. Sesudah itu Yehu merasa dirinya cukup letih, padahal hanya menerima hadiah. Lalu Yehu pun menuju ke tumpukan koin emas yang berada di depannya dan bertanya berapa utangnya kepada Wiki. Wiki pun menjawab, bahkan barang yang baru saja ia berikan tak cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Yehu pun cengar-cengir memegang kepalanya. Ia berkata, anggap saja barang tersebut sebagai uang muka. Dan jika Wiki membutuhkan sesuatu, cukup katakan saja kepadanya. Wiki berkata kepada Yehu, pemahaman Yehu tentang uang cukup rendah. Ia bisa ditipu kalau seperti itu terus, dan akan kena masalah besar jika mengelola kota seperti itu. Yehu menjulurkan tangannya kepada Wiki. Ia berkata, kan ada kau, mulai sekarang aku mengandalkanmu. Wiki menyambut tangan Yehu dan berkata,
Menyedihkan. Tiba-tiba Yehu dan Wiki mendengar keributan dari luar gedung. Yehu dan Wiki pun segera berlari keluar, ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata ada sosok monster raksasa yang sedang mengamuk. Monster tersebut berjalan mendekati kota Sagos. Monster tersebut pun menghancurkan gerbang kota. Di sisi lain, seluruh warga lari ketakutan. Seorang petualang melihat monster tersebut berhenti berjalan. Ia merasa monster tersebut memang mengincar sebuah pemukiman. Muncul pemberitahuan pada seorang petualang tersebut bahwa player yang kalah akan mendapatkan minus 10 staff debuff. Dan ia berpikir itu sama saja dengan kehilangan 2 level. Dari kejauhan, Wiki dan Yehu memantau pergerakan monster tersebut. Wiki kaget, hanya dengan sekali hempas kota hancur dalam sekejap. Yehu melihat monster tersebut dengan alat bantuan yang ia miliki. Dan yang Yehu lihat adalah monster tersebut bernama Blazing Behemoth yang memiliki level 100. Hanya itu yang dapat Yehu lihat. Yehu tercengang. Ia baru pertama kali melihat monster seperti ini. Wiki beranggapan bahwa monster tersebut tak akan terlawan oleh mereka berdua. Mereka harus merencanakan sebuah evakuasi. Wiki melihat dengan teropong miliknya, ia kaget banyak sekali para petualang yang dekat ingin menyerang. Seperti tak peduli dengan hidupnya, walaupun para petualang dapat melakukan respawn. Seorang petualang bernama Street Slasher sangat bersemangat ingin menyerang dan ingin memiliki gear folklore dari monster tersebut. Ia menyerang monster Blazing Behemoth namun tak begitu berpengaruh. Sang peringkat 2 pun ikut menyerang. Sword Underwoman berusaha menaklukkan monster Blazing, tetapi efek damage-nya terlalu kecil dan tidak begitu berpengaruh pada monster Blazing tersebut. Seseorang berpikir bahwa ia akan menyerang ketika monster sudah akan kalah, agar dengan mudah dia mendapatkan hadiah dari melawan monster tersebut. Dengan satu komando, seluruh petualang kompak bersatu untuk menyerang sang monster Blazing. Ya jelaslah dengan mudah mereka terkalahkan dikarenakan sangat tidak seimbang. Wiki melihat monster semakin dekat dengan pemukiman. Yehu menyuruhnya untuk melakukan evakuasi. Sementara itu, Yehu akan menyerang sang monster Blazing tersebut. Kerumunan warga di bawah mulai panik. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan. Lalu Wiki pun datang menenangkan semua warga, mengarahkan seluruh warga untuk evakuasi. Ia menjelaskan bahwa Yehu akan menghalang sang monster untuk mengulur waktu evakuasinya. Kerumunan warga pun kaget mendengar penjelasan Wiki bahwa sang gubernur sendirilah yang akan menyerang monster Blazing tersebut. Di sisi lain, Yehu yang berlari ke arah monster dianggap gila hanya karena maju dengan sendirian. Ada 3 petualang yang sedang berjalan melihat dari kejauhan. Mereka merasa tidak akan bisa mengalahkan monster Blazing tersebut. Jika mereka terkena pukulan, mereka langsung auto pindah alam. Jadi mereka mengambil kesimpulan untuk mundur dan pergi saja, menyerahkan semuanya ke petualang yang lain. Di pertengahan obrolan pun mereka terkejut melihat Yehu yang berlari begitu cepat. Mereka meremehkan Yehu karena mereka yang level 20 saja tak sanggup melawan dan hanya memberikan efek damage yang begitu kecil. Mungkin mereka belum tahu nih kekuatan sang gubernur baru ya guys ya. Para petualang yang kelelahan dan memiliki XP yang sedikit memilih untuk mundur
dan menyerang kembali ketika HP mereka sudah kembali pulih. Yehu pun berlari melewati sang Swords Underwoman dan Street Slasher begitu saja. Lalu tiba-tiba monster itu meneriaki mereka, "Apa-apaan ini? Dasar serangga, mati saja kau." Lalu Street Slasher merasa bingung, kenapa monster Blazing tiba-tiba mengamuk. Swords Underwoman mengambil kesimpulan itu karena Yehu yang berlari menyerang monster tersebut sendirian. Monster Blazing mengarahkan pukulannya kepada mereka dan Swords Underwoman serta Street Slasher terhempas jauh. Street Slasher berkeinginan membalas Yehu setelah revive-nya selesai. Ia beranggapan serangan itu dikarenakan oleh Yehu. Street Slasher pun terkejut dan terdiam. Di hadapannya, Yehu berhasil menahan pukulan hanya dengan satu tangan. Yehu menoleh ke arah Street Slasher dengan santai. Ia berkata, "Tadi kamu bilang apa? Lebih baik kita mengalahkan monster ini terlebih dahulu." Sang monster pun mengamuk. Yehu loncat dengan tingginya dan memberikan pukulan yang sangat dahsyat. Pukulan tersebut menghasilkan damage yang cukup tinggi. Sang monster pun tumbang. Ia kaget, ternyata monster tersebut tak sekuat yang ia kira. Yehu terus mencincang-cincang monster Blazing dengan sangat bersemangat dan mengolok-ngolok mengatai monster Blazing adalah serangga yang lamban. Efek critical hit yang besar membuat monster Blazing memasuki fase kedua. Dari kejauhan, dua petualang kaget melihat sang monster menjadi sangat besar. Mereka ingin sekali melihat dari dekat. Sang Swords Underwoman pun terkejut. Ia tak mengira ada player yang sekuat itu. Monster Blazing Behemoth sudah memasuki fase kedua dan memiliki sisa HP 30%. Dan ya, akhirnya part 5 pun sampai sini aja nih guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang udah setia dengan kami di channel Kaum Review. Tungguin updatean terbaru dari part-part yang akan kita upload secepatnya. Buat kalian jangan lupa subrek yang belum subrek ya guys ya. Juga like dan komen kalian. Tinggalin komen yang banyak. Bingung deh. Mau apa lagi ya? Belum nyampe 20 menit cok. Sepeda ngopi ro, ngopi. Ya Allah, nikmat betul. Bingung aku juga ngomong apa. Buat bangke nih, ada bangke. Ada yang mau disampaikan nggak bangke? Bangke? See you. Belum sampai 20 menit bang. Ya udah guys, gitu aja. Makasih banyak. Pokoknya pantengin terus channel Kaum Review. Like, komen yang banyak pokoknya. Terima kasih. Bang Kim pamit, Bangke pamit. Sampai jumpa di updatean terbaru di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.